Semuanya, sekarang kita masuk ke rumah Canggu merinding. Apa-apa. Ini kita masuk ke rumah Canggu. Oke, nyambung ke cerita Pak yang bahwasannya kawasan ini termasuk sekitar yang kita lihat tadi itu adalah kawasan pecinan lama. Bukti Bisa duduk di depan. kita sebut namanya pecinan lama. Yang pertama dari segi arsitektur rumahnya itu berbeda dengan pecinan-pecinan yang ada di wilayah tadi Karangturi tadi, itu berbeda karena rata-rata di wilayah Karangturi itu masih ada bentuk arsitektur Hindisnya, sudah masuk ranah Hindisnya, terutama di Jalan Pantura yang tadi kita lewati. Keduanya, kenapa kita bilang ini kompleks pecinan lama? Karena pertama, yaitu memang posisi rumah ini itu menghadap ke barat. Jadi sana timur ya, sana barat, depan barat. Di mana di depan kita kurang lebih jaraknya 50 meter kalau kita bisa lihat dari sini itu ada pohon bambu, itu sudah sungai. Dan itu diproses pada saat itu. Opium pada saat itu sebelum abad 17 itu sebetulnya sebagai komoditi yang luar biasa yang memang direbutkan oleh kolonial termasuk Inggris, Portugis, termasuk Belanda juga merebutkan peredaran opium. Nah kebetulan pada saat itu yang di Indonesia pada saat itu kedapatan VOC pada saat itu. Jadi 1617 akhirnya dengan kebijakan Sunan Amangkurat II pada saat itu wilayah pesisir pantai utara dengan terpaksa diberikan oleh VOC diberikan terhadap VOC dan akhirnya dikelola VOC. Salah satu komoditi ekspor masuk di Jawa yaitu candu. Bisa dijelaskan pada saat itu sekitar 58.000 kilo per tahun orang VOC bisa mendatangkan candu dari negara Nanjau di sana sampai dengan Jawa pada saat itu. Dan rata-rata per 20 orang di Jawa pada saat itu yang nyandu itu 1 orang. Bayangin coba. Dari 20 orang itu yang nyandu 1 orang. Perbandingannya seperti itu. Alangkah hebohnya pada saat itu orang nyandu. Termasuk rumah ini ada nanti kita bisa lihat ada sekat-sekat ruangan pada saat itu. Mungkin karena saya nggak tahu. Mungkin pada saat itu memang diperuntukkan oleh orang-orang teman-teman ataupun kolega partner bisnis rumah ini, yang pemilik rumah ini untuk mereka coba dulu pada saat itu. Dan sebetulnya candu itu dibagi 2 Bapak Ibu. Ya, jadi candu yang berkualitas premium yaitu candu yang sangat murni dan ada candu yang memang campuran. Jadi ada beberapa daun yang khas Jawa pada saat itu diproses dan menjadi satu proses candu yang tapi kelasnya ekonomi. Jadi rata-rata candu yang premium itu dipakai oleh bangsawan-bangsawan atau orang-orang peranakan Cina pada saat itu yang kaya, mereka konsumsi dengan kenikmatan. Dan satunya rata-rata yang candu yang memang campuran itu dikonsumsi oleh orang-orang yang mereka bekerja yang ada di depan pelabuhan ini. Dulunya bahwasanya ada sebuah cerita di mana pada saat itu memang karena pelarangan candu masuk orang-orang Cina harus langsung ke orang-orang Belanda pada saat itu. Akhirnya beliau berinisiatif untuk melalui pergerakan itu. Ada cerita di mana pada ribuan pelayaran pada saat itu beliau bersandar di mana beliau bercerita kala sudah ketemu orang Belanda. Pada saat itu beliau membawa beberapa peti. Dia mengatakan bahwa peti itu adalah mayat dari warga kami yang di tengah laut meninggal dunia dan beliau terkena penyakit yang sangat menular sekali. Dan akhirnya dari pihak kolonial memberikan kebijakan, segeralah kamu mengangkatkan orang yang ada di peti. Ternyata pada saat-saat seperti itu alibi itu terjadi langsung dan mereka
ternyata juga memakamkan orang-orang yang ada di peti itu toh akhirnya, tapi malamnya diambil ternyata di dalamnya candi. Itu trik-trik yang pernah dilakukan oleh orang-orang penguasa candi, terutama ada di Lasem ini, seperti itu. Oke, seperti itu. Ada pertanyaan? Sebetulnya kalau kita bisa lihat ini bomnya kalau sekarang. Nah, ini bomnya. Jadi mereka akan memproses dan memasukkan bijinya, tapi udah diproses dan akan membakarnya. Jadi seperti apa ya? Sebenarnya getah, agak kristal, tapi dibakar itu bertahan dianya. Oh, warnanya coklat. Asap lah pastinya, asap putih gitulah. Seperti di film-film itu loh. Iya. Enggak belum. Ini bomnya. Tapi jangan salah paham ya, dulu itu kan yang namanya opium itu kan legal. Dulu legal. Sekarang kan beda. Itu Iya. dari Timur Tengah. Kebijakan atau memberikan kebijakan yang jelek terhadap tempat kolonial saya. Dan jadi sebetulnya kalau di Lasem ini kongsi VOC itu banyak. Kalau di Jawa itu banyak, terutama di daerah Kedu, Presiden Kedu termasuk Madiun, Ngawi dan sebagainya. Itu seperti kapitas atau bandar-bandar candi pada saat itu banyak. Terutama di wilayah Lasem ini apa ya istilahnya pemantauan pergerakan orang-orang atau komunitas candu itu ada di wilayah yang kita sebut namanya Juwana, yang kita sebut namanya residen Juwana. Di situ akan memantau pergerakan orang-orang Kolong Merak yang mengelola candu pada saat itu. Ada kalanya pada saat itu memang candu itu tidak boleh diedarkan oleh orang-orang Tionghoa. Dalam artian mereka kan partner kongsi pada saat itu. Oke Bapak Ibu, kita ke depan dulu, habis itu kita ke kanan. Oke. Depan. Sekarang juga. Kita ke pohon itu mana? Iya, pasti. Habis ini nanti kontak selesai kontak Kebun. Ini bukti bahwasanya rumah ini dulu sebagai tempat untuk menyeludupkan candu pada saat itu. Oh, ini terowongan. Terowongan. Sumur Terowongan. Sampai kemana nyambungnya? Sungai. Jadi 50 meter mungkin hampir 75 meter nanti agak menjorok ke ujung nanti di sebuah pinggiran sungai. Di situ ada juga terowongan setengah lingkaran. Oh, lubang perlindungan ya? Bukan. Untuk lari. Tempat Menyelundupkan candu. menyelundupkan candu. Jadi sudah saya jelaskan yang tadi ada kebijakan Belanda yang memang tidak boleh orang-orang Monopoli. orang-orang Cina pada saat itu menguasai candu. Akhirnya banyak sekali candu-candu itu yang diselundupkan lewat kapal dan lewat sini. Ini langsung ke kali. Ya, sungai. Sana, Jadi terus dulunya sungai. naik sampan. Secukupnya sampan di ke atas sampan itu. Airnya. Jadi dia dari laut, kemudian dia membawa sampan kecil, terus masuk ke sini. Lorong itu Belakang situ. dari kayu. Sana. Di sana masuk. ada kebun. Dan kayu-kayunya Kebun sama dulu makamnya di ide, Pak, sana. ya. curi orang ya kan. Kalinya di sana. Tapi sebetulnya itu karena ada sistem monopoli. Nanti ya. Mas, sebagai disampaikan tadi sama Mas Yanto, yang boleh memasarkan di rumah Belanda. Itu. Nah, dulu Tapi terowongan candi. Tamatnya ada yang tadi, nah itu gudangnya di belakang. Kita bisa geser ke kanan, coba. Yuk, geser ke kanan. Monggo. Ayo. Sini. Asli. Marmer. Jadi salah satu tempatnya untuk penyimpanan candunya di sini. iya, Heritage ya. iya. Heritage. Dan apa yang sudah saya jelaskan tadi ada beberapa ruangan-ruangan bisa kita lihat di sana. Tapi udah mulai agak susah. Iya, gudangnya di sini. Di atas, lotengnya di atas. Jadi ada tangga kalau rumah kategori rumah
Oh iya jangkar. Kapten Hong. Harus bersih. Bisa kita lihat dari sini Bapak Ibu semuanya sekat-sekat ruangannya. Iya. Jadi terserah dia mau dibenerin atau enggak. Ini beberapa ruangan yang memang dulunya dipakai untuk orang adat. Oh ini ruangannya. Dulu ditemani dengan putri orang perempuan Jawa pakai jari dengan uplek dengan minyak tanah pada saat itu gitu. Jadi cerita-cerita di TV itu sebetulnya realita. Jangkar iya. Iya, ditemani perempuan Jawa Ini termasuk yang pakai nyandu pada saat itu. Kalau yang kapalnya Oke. finisi yang gede. Iya, itu kebudayaan zaman dulu. Jadi walaupun itu orang-orang kaya, orang-orang yang ada di pinggiran sungai, orang pekerja kasar itu juga ditemani perempuan-perempuan pada saat itu. Iya benar. Maaf. Ya, salah satu lokasinya di sini. Pak, kapan bisa duduk di kursi marmer? Dulu mah kan ada, Pak. Tapi lebih mewah kan. Betul nggih. Memang keren-keren sudah. Bagus Pak, hitam putih ya Pak.